Hai, kembali lagi dengan saya Galih Yogi Rahajeng dalam mata kuliah Agribisnis Kreatif. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas potensi agribisnis kreatif alternatif untuk beberapa sektor dari agribisnis. Perspektif pelaku kreatif memandang bahwa dimensi agribisnis sebagai ruang eksplorasi yang tidak bertepi. Bukan saja karena bentang alam yang begitu panjang, tetapi juga kompleksitas dari potensi itu sendiri. Secara real, masih banyak potensi dari komoditas dan aktivitas agribisnis yang belum tergali dan perlu diinovasi. Sebut saja dari bagian daun tanaman, masih ada klorofil, serat, corak, warna, aroma, dan khasiat. Dari batang tanaman ada getah, kulit, kayu, serat, tepung, rasa, corak, dan warna. Sedangkan akar tanaman ada air, minyak, khasiat, rasa, serat, dan aroma. Dari buah tanaman ada air, bunga, rasa, warna, aroma, umur, biji, cakal gigi, getah, dan sari. Yang masih banyak lagi yang lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal dan jika diidentifikasi dan dipetakan, potensi agribisnis kreatif di Indonesia masih membentang luas, baik dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan juga potensi dari setiap sektor ini masih meluas apabila diintegrasikan dengan sektor-sektor lain dan berbagai bidang ilmu, sehingga membentuk potensi sektor-sektor yang terintegrasi dan dinamis. Agribisnis kreatif yang akan kita bahas pertama adalah dari sektor pertanian. Dari sektor pertanian, kita memiliki aneka tanaman pangan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang pertama ada padi. Padi baru dimanfaatkan berasnya, sementara jerami dan sekamnya yang begitu berlimpah masih belum banyak dimanfaatkan. Jika diperdagangkan, harga jerami sangat murah. Padahal di Cina dan Thailand, sekam dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif atau biomasa. Jika dikreasikan oleh masyarakat, jerami dengan perlakuan tertentu berpotensi dijadikan aneka barang seni dan kerajinan tangan. Dan juga ada stok pakan, partikel board, bubuk kertas, dan lain sebagainya. Di kayu atau singkong sebagian besar diolah menjadi pangan serta tepung, dan baru sebagian kecil yang diekspor dalam bentuk chip. Sebagian besar baru dimanfaatkan dagingnya, sementara kulitnya, batangnya belum dikelola secara optimal. Paling banyak adalah hanya dijadikan pakan. Daging ubi kayu juga belum banyak diolah secara maksimal. Padahal selain sebagai sumber tapioka, juga ada sebagai sumber gula, sumber alkohol atau etanol, dan berpotensi sebagai substitusi dari tepung terigu atau mokaf. Seperti terlihat di gambar, ubi kayu ini masuk ke Indonesia pada tahun atau abad ke-16 itu melalui Maluku oleh Portugis. Ubi kayu dijadikan makanan pokok alternatif di Indonesia. Masih tergolong makanan pokok ketiga setelah padi dan jagung. Ubi kayu banyak bermanfaat dan baru-baru ini dikembangkan sebagai bahan pengganti plastik yang dapat terurai kembali. Yang ketiga adalah ubi jalar. Seperti terlihat di gambar, ubi jalar ini kaya antioksidan dan kaya beta karoten serta memiliki berbagai jenis varietas dan banyak manfaat yang terkandung di dalamnya.
Di Indonesia sendiri belum banyak pengolahan dari ubi jalar, mayoritas hanya dimanfaatkan sebagai bahan olahan pangan, tepung, ataupun dimanfaatkan sebagai pangan alternatif. Padahal Jepang telah menjadikan ubi jalar impor dari Indonesia sebagai tepung dan pasta untuk bahan baku aneka produk seperti pasta gigi, saus, kosmetik, dan bahan baku industri. Masih banyak potensi ubi jalar lainnya seperti sumber gula, sumber tepung, sumber etanol, dan bahan baku industri. Yang keempat adalah jagung. Jagung di Indonesia adalah utamanya sebagai sumber karbohidrat dan belum banyak dimanfaatkan. Padahal jagung memiliki potensi besar seperti sumber pangan, bahan bakar alternatif yaitu etanol, sumber gula, bisa diolah menjadi mie jagung, dan sebagian besar tanaman jagung belum juga dimanfaatkan secara ekonomi, baik batang pohonnya, daun, pelepah buah maupun tongkolnya. Padahal Jepang telah memanfaatkan tongkol jagung dan batangnya sebagai particle board untuk kayu lapis. Tongkol jagung juga berpotensi dikreasi menjadi bioplastik, bubur kertas, bahan pengganti busa atau styrofoam, bahan seni dan kerajinan. Batang dan daun jagung juga berpotensi dijadikan pakan ternak ringan atau selige, bahan particle board, dan bahan baku kerajinan. Bahkan di Cina, pati jagung sudah dibuat gelas kemasan yang bisa terurai dan memungkinkan untuk dikonsumsi. Yang kelima, sukun yang menjadi pangan alternatif bagi sebagian masyarakat Kalimantan kini dikembangkan hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Tanaman ini cepat berbuah dan sangat berlimpah. Namun hingga saat ini sukun baru dimanfaatkan untuk pangan, baik digoreng maupun direbus, dan hanya sebagian kecil yang dibuat tepung. Padahal jika dikaitkan dengan berbagai bidang ilmu, sukun dapat dimanfaatkan sebagai bahan tepung untuk pasta, substitusi terigu, beras sukun, bahan kue, mie, roti, es krim, sumber gula, sumber etanol, dan obat-obatan. Kemudian adalah labu atau keladi. Sebagai makanan pokok, talas merupakan makanan pokok pengganti nasi. Di samping itu juga manfaatkan sebagai bahan makanan tambahan maupun penyangga pangan bagi daerah rawan pangan. Talas juga dimanfaatkan sebagai bahan makanan ternak. Sebagai sayuran, daun talas batangnya dapat digunakan sebagai sayuran, akar, rimpang, dan getah talas dapat digunakan sebagai obat tradisional. Dan untuk olahan industri rumah tangga dapat dibuat keripik, talas goreng, talas rebus, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kacang-kacangan. Indonesia memiliki jenis dan varietas kacang-kacangan yang sangat beragam, tetapi baru beberapa jenis saja yang sudah dibudidayakan dan dikomersialkan. Ada kecenderungan pemanfaatan kacang-kacangan hanya berfokus kepada kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan kacang panjang. Padahal seperti kita lihat di gambar, masih banyak kacang lainnya, sebut saja benguk, kecipir, roai, kacang babi, wijen, dan lain sebagainya. Kacang-kacangan ini hanya dijadikan sebagai panganan cemilan dan belum banyak diolah. Keberadaan kacang-kacangan sejatinya merupakan sumber protein nabati yang tinggi, termasuk sumber susu, sumber tepung,
sumber alkohol, alternatif bahan baku tahu, tempe, sumber obat-obatan, dan lain sebagainya yang lebih banyak bisa dikembangkan potensinya. Sagu merupakan salah satu tanaman andalan yang masuk dalam perkembangan varietas pangan lokal sebagai upaya diversifikasi pangan terutama di masa pandemi. Sagu hanya dijadikan bahan pokok terutama untuk masyarakat Indonesia yang di wilayah timur, khususnya Maluku dan Papua. Satu pohon sagu itu dapat menghasilkan 150 sampai 300 kilo dari tepung sagu. Sagu berpotensi sebagai alternatif makanan pokok pengganti beras, dapat diolah menjadi tepung sagu, gula, kue kering hingga beras sagu. Pohon sagu dapat tumbuh hingga 30 meter. Luas lahan yang ada di Indonesia saat ini adalah 5,43 juta hektar atau 83,4%. Sagu memiliki banyak kelebihan. Selain sumber pangan, juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri seperti tepung, lem, kertas, plastik, obat, dan lain sebagainya. Untuk batang dan daunnya juga belum banyak dimanfaatkan secara produktif. Tepung sagu merupakan substitusi dari tepung terigu dengan serat yang lebih tinggi dari beras maupun gandum. Sagu berpotensi dikreasi menjadi bioplastik, polimer pengganti kaca, dan bahan baku perangkat lunak. Berikutnya ada beberapa tanaman pangan yang belum banyak dikenal oleh masyarakat, terutama generasi muda. Tetapi keberadaannya pun sekarang sudah terancam dan terdegradasi. Ada beberapa, yaitu antaranya adalah sorghum, jali, dan jewawut. Komoditas ini tidak banyak dibudidayakan oleh para petani palawija di zona agroekosistem lahan kering. Padahal ketiga tanaman pangan ini merupakan kekayaan hayati asli dari Indonesia. Bagi masyarakat pedesaan, ketiga tanaman ini telah lama digunakan sebagai pangan alternatif, terutama sebagai substitusi beras. Jika dikreasikan, ketiga dari sumber pangan ini dapat dijadikan sebagai sumber tepung, sumber bahan bakar alternatif, sumber pangan, obat-obatan, kosmetik, produk seni, dan lain sebagainya. Seperti dapat dilihat di gambar, untuk sorghum seluruh bagiannya itu bermanfaat. Biji adalah sumber tepung dan pati, daun bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau biomasa, batang bisa menjadi nira dan bioetanol. Sedangkan untuk jali dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti nasi, bubur, mie, aneka kue, dan tapai. Hanjeli juga memiliki 12 jenis produk turunan seperti tepung, bubur, sereal, aneka kue snack, kerupuk, cookies, yogurt, cake, kompos pap, dan lain-lain. Batang, daun, dan biji semua tidak ada yang terbuang. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sektor perkebunan. Untuk tanaman perkebunan yang eksistensinya paling luas dan paling besar di Indonesia sudah banyak diolah dan dikreasi karena telah dikembangkan secara agribisnis bahkan sejak zaman kolonial. Namun bukan berarti potensinya sudah dikembangkan dengan baik. Berikut adalah 10 komoditas perkebunan yang diminati oleh pasar global, yaitu kakao, kopi, karet, kelapa, lada, tebu, cengkeh, pala, teh, dan jambu mete. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia memberikan bantuan bibit unggul komoditas ini kepada masyarakat. Ini adalah termasuk potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia. Untuk bahan baku
dominasi ekspor komoditas unggulan dari perkebunan itu didominasi oleh komoditas karet pada tahun 2019 sebanyak 3,54 juta ton dan kopi pada tahun 2019 sebesar 0,73 ton. Sawit pada tahun 2019 adalah 42,9 ton. Kakao yaitu 0,60 ton, kelapa 2,92 ton. Apabila kita lihat dari tahun ke tahun komoditas perkebunan ini nilai ekspornya terus naik. Nah, untuk ekspor yang didominasi oleh bahan baku yaitu ada karet alam, karet sintesis, minyak sawit, biji kopi, biji kakao, buah kakao, olahan kakao, minyak kelapa murni, minyak kelapa mentah, dan kopra. Jadi ini adalah bahan baku atau barang setengah jadi yang diekspor keluar dari Indonesia. Berikutnya ini adalah kopi. Seperti dinyatakan sebelumnya, kopi memiliki nilai ekspor yang tinggi. Di Indonesia, kopi yang diekspor atau banyak dibudidayakan adalah Arabica dan Robusta. Indonesia merupakan surga kopi dunia. Di Indonesia ada 6 sentra produksi kopi yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, dan provinsi lainnya. Sedangkan di dunia untuk kopi ini Indonesia menempati urutan keempat pada produksinya. Nah, untuk potensi ekspor yang paling tinggi seperti disampaikan sebelumnya ada juga adalah kelapa sawit. Namun kelapa sawit ini pemanfaatannya belum optimal. Kita lihat berdasarkan Bagan masih banyak yang bisa dimanfaatkan dari kelapa sawit, yaitu adalah limbah kelapa sawit. Ini daun dan batangnya yang memiliki volume yang sangat besar, bisa mencapai jutaan meter kubik. Limbahnya belum termanfaatkan secara produktif. Padahal daun, lidi, pelepah daunnya potensial untuk dikembangkan atau diolah. Ini contohnya untuk limbah batang kelapa sawit ini. Kita lihat di sini bisa dikembangkan menjadi dua, yaitu yang pertama SLL atau sandwich laminated lumber, dan juga yang kedua adalah glucose, starch, etanol, dan lactic acid. Dan untuk pelepahnya, pelepah dari limbah kelapa sawit ini bisa dimanfaatkan untuk bio-oil atau biogas. Begitu juga dengan cangkang dan TKS-nya. Untuk TKS selain biogas juga bisa dikembangkan atau dimanfaatkan limbahnya menjadi bioplastik for food packaging, bahan baku polyester, biocomposite, dan DME atau substitusi dari LPG. Berikutnya yang belum banyak dilirik prospeknya namun sangat cerah dalam bidang industri adalah tanaman rempah dan obat-obatan. Kita dulu tahu bahwa Indonesia dijajah ratusan tahun oleh orang-orang Eropa, bangsa-bangsa Eropa. Itu disebabkan oleh rempah-rempah. Rempah ini permintaannya sampai sekarang itu tetap meningkat atau terus meningkat, baik itu di pasar domestik maupun luar negeri. Dan apalagi sekarang dengan adanya COVID-19, tren gaya hidup back to nature itu kembali muncul dan banyak masyarakat memanfaatkan rempah-rempah ini sebagai obat alternatif sebagai pencegah COVID-19. Dan pada masyarakat global, tanaman rempah-rempah ini juga lebih bisa dikembangkan, memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh. Tanaman rempah-rempah Indonesia yang mendunia adalah cengkeh. Ini berasal dari Maluku dan Ambon, digunakan sebagai bumbu tambahan makanan dan obat alergi.
Pala mempunyai nama Latin Mystica fragrans. Ini dagingnya sering diolah menjadi manisan dan bijinya sebagai penyedap makanan. Kemudian ada lada atau merica. Ini mampu menghangatkan badan dan menghilangkan masuk angin. Ada andaliman. Ini belum terlalu dikenal karena masih jarang digunakan dan keterbatasan produksi. Ada lagi adalah kapulaga, memiliki dua jenis yaitu kapulaga Jawa dan India. Kapulaga ini merupakan salah satu rempah termahal di dunia. Yang berikutnya ada secang atau biasa digunakan sebagai bahan baku wedang asal Yogyakarta dan banyak ditemui di Aceh, Minangkabau, dan Jawa. Ada kemukus, teksturnya kering, berbiji keras, berminyak dan berwarna putih. Buahnya menghasilkan minyak atsiri. Mesoi, tinggi pohon biasa mencapai 25 meter dan diameter 30 cm. Kulit kayunya tebal, memiliki aroma khas yang dikenal dengan nama Latin Mesioelecton. Berikutnya ada kecombrang, digunakan sebagai bumbu penyedap dan biasa ditemui pada pecel, sambal, dan lalapan. Ada juga pulosasi, dikenal sebagai palasan, tumbuh di hutan atau ladang. Tumbuh liar sering digunakan sebagai salah satu bahan pembuat kari. Di Indonesia ini terkenal surganya rempah-rempah yang ada di bumi Nusantara. Untuk Sumatera, rempah di Sumatera ini melimpah produksi bawang, cabai, andaliman, pala, lada, cengkeh, kayu manis, jinten, dan kapulaga. Sedangkan untuk Kalimantan ini menghasilkan rempah khas seperti bawang, jahe, cengkeh, dan lada. Untuk Jawa adalah lada putih, jahe, bawang, kemukus, cabai, serai, dan vanili. Untuk Sulawesi itu komoditas unggulannya adalah pala, lada, kemiri, dan cengkeh. Untuk Maluku itu adalah cengkeh, pala, kayu manis, dan lada. Sedangkan untuk Bali dan Nusa Tenggara, pohon cendana dan gaharu untuk bahan baku parfum. Sedangkan Papua adalah cengkeh, lada, dan kayu manis. Mentautkan potensi sektor perkebunan dengan dunia kedokteran seperti rempah-rempah ini yang sebagai obat-obatan alternatif, ini juga bisa menjadi potensi yang besar untuk sektor perkebunan. Dan potensi sektor perkebunan ini bisa ditautkan dengan teknologi komunikasi, informasi, termasuk dengan perkembangan nanoteknologi yang diyakini semakin prospektif, terutama dengan semakin gencarnya skenario pembangunan hijau. Dan ada fakta produk sektor perkebunan yang terbaru adalah ditemukan oleh para ahli disebut dengan chip karet atau rubber chip yang ditemukan para ahli di Princeton University. Rubber chip ini akan menggeser chip konvensional yang selama ini dibuat dari silikon. Dari rubber chip ini selain elastis juga mampu menyimpan dan menghasilkan energi dari sumber yang ditangkapnya. Bahkan aplikasi produk-produk perkebunan dalam dunia kedokteran semakin nyata, baik karena produknya lebih bermutu maupun karena tidak berefek samping. Besar kemungkinan penggunaan plastik sintesis, kaca, silikon dalam perangkat elektronik atau kendaraan juga akan tergantikan dengan produk rekayasa dari nata de coco, pati ubi kayu, pati sagu, serta batang pohon sawit yang bahan bakunya melimpah dan biaya produksinya murah. Berikutnya adalah yang akan kita bahas potensi dari sektor kehutanan. Pada sisi sektor kehutanan, potensi besarnya tidak hanya pada eksploitasi hasil hutan yang telah terbukti membuat maraknya penerbangan liar hingga membuat hancurnya hutan, melemahkan budaya menanam dan memelihara hutan pada zona-zona perbatasan, lahan kritis, dan ruang publik. Dan hutan lindung membutuhkan kreasi untuk mereboisasi dan mengembalikan orisinalitas peran dan fungsinya. Pola pengelolaan hutan bersama masyarakat telah terbukti menawarkan keseimbangan antara pelestarian penciptaan lapangan kerja,
lapangan usaha, dan yang lebih nyata bagi ruang pedesaan. Ini hutan tropis di Indonesia. Hutan tropis Indonesia adalah hutan terbesar nomor 3 di dunia. Yang pertama itu adalah hutan di Brazil, yang kedua itu di Kongo, dan yang ketiga di Indonesia. Hutan di Indonesia ini 10% luas dari hutan tropis dunia, memiliki 10% spesies tumbuhan, 17% spesies burung, 12% spesies mamalia, 10% spesies reptilia dan amfibia, dan Indonesia memiliki 25.000 spesies tumbuhan, 2.000 spesies anggrek yang tumbuh di Kalimantan. 25% obat-obatan alami dihasilkan dari hutan tropis yang ada di Indonesia, di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Meskipun hanya menutupi 2% dari daratan, 50% spesies tumbuhan dan binatang hidup di hutan tropis. 1/5 air tawar di dunia ditemukan di hutan tropis. Hutan membantu mengatur pasokan air tawar dan air minum. Oksigen yang kita hirup juga dihasilkan oleh hutan tropis, meskipun hutan tropis berada ribuan kilometer dari tempat kita hidup. Ini seperti disebutkan di awal, ada beberapa penyebab kerusakan hutan. Yang pertama adalah penebangan hutan liar dikarenakan eksploitasi yang berlebih. Yang kedua adalah kebakaran hutan. Yang ketiga adalah usaha pertambangan di hutan. Yang keempat adalah transmigrasi, jadi pemindahan masyarakat yang membutuhkan areal yang luas sehingga harus membabat hutan. Kemudian ada pembukaan lahan bercocok tanam, biasanya ini erat hubungannya dengan transmigrasi. Transmigrasi ini selain membuka hutan untuk tempat tinggal, biasanya juga digunakan untuk lahan bercocok tanam. Musim kemarau panjang, letusan gunung Merapi, dan tsunami. Ini adalah terobosan dari pemerintah untuk pemanfaatan hutan rakyat. Jadi Presiden Jokowi menjamin kepastian hak dan akses tanah melalui perhutanan sosial. Jadi perhutanan sosial ini diharapkan menjadi solusi dari persoalan penguasaan lahan lewat pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Solusi ragam perkara seperti penyelesaian konflik tenurial, legislasi dan redistribusi lahan, pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat, masalah ekonomi yaitu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan melalui usaha hasil hutan, mempercepat pemerataan akses dan distribusi aset sumber daya hutan, masalah lingkungan yaitu mengurangi kebakaran hutan, meningkatkan luas tutupan lahan, mengembalikan kualitas lingkungan hutan dengan partisipasi masyarakat. Ada 5 skema perhutanan sosial. Yang pertama adalah hutan desa, kemudian kemitraan hutan, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, dan hutan adat. Ada juga 4 pilar dari perhutanan sosial ini adalah legalitas akses atas kawasan hutan, pengelolaan kawasan perhutanan sosial untuk pertanian, pengelolaan hasil hutan dan peningkatan nilai ekonomi. Yang kemudian yang terakhir adalah akses pemasaran dari hasil hutan, yaitu dimanfaatkan, diolah, dan dijual. Itu adalah 4 pilar perhutanan sosial. Berikutnya adalah potensi perhutanan sosial untuk lumbung pangan. Seperti disampaikan di sebelumnya, ada 4 pilar perhutanan sosial, yaitu adalah akses, dimanfaatkan, diolah, dimanfaatkan, dan juga bisa dijual. Dan komoditas yang ada di hutan yang bisa dimanfaatkan sebagai lumbung pangan adalah buah-buahan seperti durian, manggis, kemudian duku, itu termasuk buah-buahan dari hutan. Kalau di Kalimantan contohnya adalah elai, buahan hutan yang bisa dimanfaatkan. Yang berikutnya adalah kopi, kemudian ada tanaman pangan. Juga di sini adalah wisata alam, rotan dan bambu, aren, kayu-kayuan, dan madu.
Ini rotan di hutan ini melimpah dan hampir seluruh kepulauan Indonesia mempunyai hutan yang ditumbuhi oleh rotan. Pemasok utama dari rotan di dunia adalah Indonesia. 80% bahan baku rotan yang ada di dunia merupakan dari Indonesia, terutama dari Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Untuk hasil hutan yang rotan merupakan hasil hutan kedua terpenting setelah kayu untuk bahan furniture. Kelestarian hutan dibandingkan kayu, rotan lebih cepat tumbuh serta relatif mudah dipanen dan diangkut. Sebab itu banyak orang lebih suka memanen rotan daripada kayu. Secara tidak langsung, hal ini dianggap membantu dalam menjaga kelestarian hutan. Dalam proses produksi dan pemasaran ada saingan dari rotan, yaitu adalah rotan sintetik dari bahan high density polyethylene dan bahan dengan keuntungan bahannya tahan lama, bisa didaur ulang, serta terdapat banyak pilihan warna dan bentuk. Ini tentu saja menjadi saingan berat bagi rotan alami. Pembahasan hari ini untuk potensi agribisnis kreatif cukup sekian. Minggu depan akan kita bahas kembali. Pada pertemuan berikutnya saya akan melanjutkan membahas potensi dari agribisnis kreatif dari sektor perikanan, peternakan, dan juga agrohealth dan agrobisnis. Semoga pembahasan hari ini memberikan manfaat. Selamat pagi.